Ya, sekarang kita masuk ke bab keempat terkait dengan hidrogen sulfida atau biasa kita sebut dengan H2S. Nah, ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini, di mana kita akan membahas dulu terkait dengan sumber-sumber H2S, kemudian bagaimana sih sifat dan karakteristik dari H2S, efeknya jika seandainya kita manusia kontak dengan H2S, kemudian batas konsentrasi gas H2S yang diizinkan, kemudian bagaimana pembagian atau klasifikasi area berbahaya H2S. Kemudian ini yang paling penting, bagaimana praktek kerja selamat jika kita bekerja dengan potensi adanya H2S. Kemudian bagaimana prosedur keadaan darurat jika kita terpapar H2S. Dan juga terakhir terkait dengan gas detektor. Jadi langsung aja kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu adalah sumber dari H2S. Nah, kalau kita bicara Bapak Ibu di lokasi kerja kita Bapak Ibu ya, di mana di KS Orka industrinya adalah terkait dengan panas bumi atau geothermal. Pastinya gas H2S ini nggak bisa kita hindari ya, di mana muncul karena sifat alami atau juga memang karena ulah-ulah manusia nih, ulah-ulah dari bisnis proses kita Bapak Ibu. Apa aja sumber-sumbernya Bapak Ibu ya? Kalau dari alami ya memang dari manifestasi geotermal ya. Karena kita melakukan pengeboran di mana di dalam bumi itu sudah ada yang namanya gas alami yaitu gas H2S. Dan juga kemudian diperparah juga, ditambah juga dengan aktivitas operasional kita. Atau di sini kita sebut sebagai ulah dari manusia yang bisa muncul dari beberapa penyebab diantaranya melalui geothermal well atau sumur geothermal atau juga dari well pad anjungan pemboran dari well cellar, dari sekitar mateng atau mat pump, atau juga dari silencer, rock muffler, dari ORC expander, evaporative condenser, atau condensate pond. Nah, ini adalah sumber-sumber gas H2S yang mungkin timbul dari operasional kita, operasional geothermal. Nah, kalau kita bicara sifat dan karakteristik H2S, kenapa perlu menjadi perhatian kita, Bapak Ibu ya? Karena memang sifatnya ini dan karakteristiknya ini perlu kita waspadai Bapak Ibu ya, agar jangan sampai nih kita terpapar H2S yang berlebihan. Karena apa dampaknya bisa menyebabkan dampak yang berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari fisiknya Bapak Ibu, yang namanya H2S ini ya normalnya berbentuknya gas ya. Dan juga biasanya kalau dari warna tidak berwarna. Nah ini bikin berbahaya Bapak Ibu karena tidak bisa kelihatan Bapak Ibu transparan. Kita nggak tahu kondisinya. Bisa tiba-tiba aja kita terpapar, kita tidak tahu sebelumnya karena tidak terlihat secara visual. Nah, kalau baunya Bapak Ibu biasanya dalam konsentrasi tertentu itu baunya seperti telur busuk. Biasanya pada konsentrasi yang rendah baunya ini seperti telur busuk. Dan biasanya akan mempengaruhi indera penciuman pada konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, di sini catatannya penting Bapak Ibu, untuk H2S ini kita jangan pernah mengandalkan hidung kita untuk mendeteksi H2S. Karena tadi yang kecium bau telur busuk itu ya kalau konsentrasinya rendah, tapi kalau udah tinggi justru itu biasanya tidak memiliki aroma Bapak Ibu ya. Dan justru itulah yang sangat berbahaya, bisa merusak indera penciuman kita. Kemudian juga sifatnya mudah terbakar, di mana titik nyalanya ini pada suhu minus 82,4 derajat Celcius, di mana penyalaan otomatisnya itu berada di suhu 270 derajat Celcius. Di mana gas tersebut bisa kita bilang sebagai gas yang mudah terbakar dan juga mudah meledak. Nah, sekarang kita masuk ke efek gas H2S Bapak Ibu jika seandainya kontak terhadap tubuh kita, tubuh manusia. Kalau konsentrasinya masih sekitar 5 ppm, masih bisa kita deteksi dengan bau. Tadi seperti bau telur busuk. Dan juga batas waktu pemaparan ini relatif panjang. Kalau masih 5 ppm ini masih aman biasanya untuk paparan hingga 8 jam. Tetapi kalau sudah masuk 15 ppm, nah biasanya ada efek-efek tertentu Bapak Ibu, yaitu adalah iritasi mata dan tenggorokan yang minimum, kemudian juga batas waktu pemaparan ini relatif pendek, dan biasanya masih aman, tapi hanya sampai dengan waktu 15 menit. Kalau lebih dari waktu tersebut bisa mengakibatkan dampak yang lain. Kemudian kalau ppm-nya 100, Bapak Ibu, nah ini biasanya bau menyengat nih dalam waktu 3 sampai 15 menit. Lebih dari itu mungkin indera penciuman kita sudah hilang Bapak Ibu ya. Kemudian dapat menyebabkan panas pada mata dan tenggorokan, batuk dan gangguan pernapasan, dan berpotensi mematikan pada waktu paparan lebih dari 8 jam. Semakin tinggi semakin berbahaya yang pastinya Bapak Ibu. Dan kemudian kalau misalnya dia masuk ke ppm 200 bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini biasanya baunya menyengat sangat cepat
rasa panas pada mata dan tenggorokan, kemudian kesulitan pernapasan pada waktu pemaparan lebih dari 1 jam, berpotensi fatal pada waktu pemaparan panjang, Bapak Ibu. Kalau kita terpapar dengan durasi yang lama, bisa menyebabkan fatal. Kemudian kalau untuk ppm 500 ini lebih parah lagi, Bapak Ibu, lebih besar lagi, bisa menyebabkan batuk dengan kemungkinan pingsan dalam waktu 2 menit aja, kesulitan bernapas dalam waktu 2 sampai 15 menit, dan kematian dapat terjadi pada durasi 30 menit. Kalau ppm-nya sampai dengan 700, bisa tidak sadarkan diri dalam waktu 2 menit. Kematian juga dapat terjadi kalau nggak langsung segera ditangani, sehingga diperlukan bantuan nafas buatan, Bapak Ibu, dengan segera. Kalau sampai dengan 1000, pingsan, kemungkinan mati dalam 2 sampai 15 menit, dan juga terjadinya kerusakan otak permanen. Nah, oleh karena itu perlu kita pastikan Bapak Ibu, bahkan masih ppm rendah pun perlu kita waspadai, karena tadi kita nggak tahu kapan gas tersebut, konsentrasi tersebut akan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau kita mengacu pada batas konsentrasi gas H2S, Bapak Ibu, nah ini ada beberapa acuan ya, baik mengacu pada dari OSHA, yaitu dari Amerika Serikat, ataupun dari Indonesia menggunakan Permenaker 5 tahun 2018, di mana disebutkan bahwa untuk kadar nilai ambang batas di sini adalah TLV-nya atau konsentrasi kurang lebih pada paparan 8 jam atau seminggu 40 jam itu adalah 10 ppm, Bapak Ibu. Kalau untuk setel ya ini adalah untuk paparan selama 15 menit yang diizinkan hanya 15 ppm aja, Bapak Ibu. Nah, kalau sailing ini artinya kita cuma boleh bisa mendapatkan paparan itu hanya sesaat aja, tidak boleh lagi Bapak Ibu. Karena ini termasuk pada sangat berbahaya gitu Bapak Ibu ya. Limit yang sangat berbahaya itu hanya sampai dengan 50 ppm. Kalau untuk Permenaker 5 tahun 2018, NAB-nya itu di 1 ppm Bapak Ibu. Dan juga untuk short time-nya itu yang diperbolehkan selama 15 menit itu hanya 5 ppm. Nah, ini adalah acuannya Bapak Ibu. Nah, di sini yang berlaku di KS Orka, beberapa kategori-kategori area berbahaya, Bapak Ibu, kita bisa mengacu ke sini, yaitu masih kategori hijau, Bapak Ibu. Ini apabila konsentrasi H2S-nya ini kurang dari 10 ppm. Disebut masih area tersebut masih cenderung aman. Perlu kita menggunakan gas detektor nih, karena nanti jika ada peningkatan dapat ketahuan Bapak Ibu melalui gas detektor tersebut. Dan menggunakan alat bantu pernafasan seperti self-contained breathing apparatus ini masih tidak diwajibkan, tetapi perlu kita memastikan untuk komunikasi dengan tim tanggap darurat dan medis ini tersedia. Artinya bisa kita hubungi seketika jika kita perlu bantuan. Permit di sini wajib pada pekerjaan non rutin atau yang berisiko sedang atau tinggi. Kemudian perlu juga ada body system, nggak boleh kerja sendirian, Bapak Ibu. Kemudian perlu orang yang bekerja tersebut mendapatkan HSE induction, di mana juga perlu mendapatkan informasi terkait dengan H2S. Kalau areanya kuning, Bapak Ibu, nah ini adalah area waspada, di mana konsentrasinya 10 sampai 49 ppm, di mana perlu dilakukan tes gas dulu, Bapak Ibu, atau gas tes sebelum bekerja, dan juga perlu dilakukan tes berkala. Untuk SCBA ini wajib standby dan juga SCBA ini wajib dipakai jika kita bekerja di atas 15 menit. Di sini tim tanggap darurat selain on call, nomor kontak juga wajib dites Bapak Ibu dan kita perlu menginformasikan ke pekerja jika kondisi-kondisi emergensi perlu dilakukan, mereka sudah tahu bagaimana cara komunikasinya. Untuk permit wajib perlu dilakukan bukan cuma non rutin aja, tapi untuk aktivitas yang berada di konsentrasi tersebut perlu ada permit dan juga sama perlu ada body system, perlu orang tersebut mendapatkan training H2S dan juga perlu tersedia namanya bendera kuning. Kalau merah Bapak Ibu, ini adalah potensi jika konsentrasinya lebih dari 50 ppm, di mana wajib gas tes dulu sebelum bekerja dan gunakan fix point yang tesnya tersebut gas detektornya berada di lokasi permanen di situ Bapak Ibu untuk kita dapat monitor terkait dengan konsentrasi gasnya. SCBA wajib dipakai terus Bapak Ibu. Tim tanggap darurat ini wajib standby atau dekat dengan lokasi SCBA, permit pastinya wajib, dan juga body system perlu, H2S training, perlu kita barricade, jangan sampai ada orang-orang tidak berwenang masuk ke area lokasi pekerjaan, dan juga perlu ditandai dengan bendera merah. Nah, berikutnya adalah beberapa praktek kerja keselamatan saat kita bekerja dengan H2S, Bapak Ibu. Sebelum bekerja, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kurang lebih ada 3 hal ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan identifikasi. Kita melakukan pengenalan.
Di area kerja kita, potensi-potensi sumber berkumpulnya H2S itu ada di lokasi mana aja, Bapak Ibu. Kita perlu identifikasi dulu. Kemudian yang kedua, periksa kondisi udara di tempat kerja dengan menggunakan gas detektor. Pastinya gas detektor tersebut wajib sudah dikalibrasi. Artinya pengukurannya sudah tepat. Dan juga gunakan SCBA jika kondisi udaranya ini meragukan. Pahami kondisi keadaan darurat yang mungkin muncul serta tindakan responnya. Kita perlu memahami jalur evakuasi, lokasi master point, dan juga wind shock untuk memastikan arah angin kemana, Bapak Ibu. Yang kedua, komunikasi. Perlu kita bahas lagi, kita review lagi terkait dengan prosedur kerja yang aman, dan juga semua tim kerja ini perlu terlibat ya Bapak Ibu ya. Kemudian lapor kepada tanggung jawab area di situ Bapak Ibu, dan juga kita perlu lengkapi work permit nih untuk bekerja jika kita berpotensi terpapar H2S. Kemudian lakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat, baik pekerjaan maupun mungkin orang-orang yang terdampak. Contohnya jika ada potensi sampai dengan eh, terpapar masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Kemudian persiapan lainnya, pastikan tim tanggap darurat ini sudah terlatih dan memiliki alat yang lengkap yang bisa kita panggil dan juga mereka bisa merespon dengan cepat. Batasi akses menuju tempat lokasi yang berpotensinya keluar H2S. Minimal sediakan dua akses darurat dan master point. Kemudian kita perlu monitor sebaran H2S terutama yang bisa berdampak ke masyarakat sekitar. Nah, saat bekerja apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Kalau tadi sebelum bekerja, ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Saat bekerja, kita juga perlu memastikan lagi Bapak Ibu, yaitu dengan melakukan pengukuran kadar H2S secara berkala. Kemudian juga perlu kita perhatikan arah angin. Upayakan masuk ke area kerja dari arah berlawanan arah mata angin. Kemudian waspada dan periksa tanda-tanda peringatan, misalnya dari audio, dari suara, dan juga dari visual. Gunakan blower Bapak Ibu jika diperlukan untuk tadi menetralisir kadar H2S-nya. Hindari jongkok atau berada dekat dengan sumber-sumber area H2S. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai jika diperlukan, misalnya sahabat atau SCBA. Jalankan semua prosedur kerja yang selamat, selalu berkomunikasi dengan pemilik fasilitas atau yang bertanggung jawab di area tersebut, atau pengawas yang berada di luar zona berbahaya H2S. Dan kemudian segera lakukan evakuasi ke master point jika keadaan darurat muncul. Nah, ini adalah praktek-praktek kerja selamat yang perlu kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan prosedur evakuasi Bapak Ibu atau keadaan darurat jika kita terpapar H2S nih Bapak Ibu. Nah, berikut ini beberapa yang perlu kita lakukan. Di mana evakuasi ini dapat kita lakukan Bapak Ibu dengan beberapa hal berikut ini. Jika dipicu oleh adanya alarm atau adanya sirene, atau jika kita mendapatkan informasi pemberitahuan, instruksi dari pimpinan kerja atau safety officer-nya, atau keadaan bahaya yang jelas mengancam jiwa. Nah, ini kita perlu melakukan evakuasi Bapak Ibu. Pastikan saat melakukan evakuasi kita tetap tenang, hentikan pekerjaan dengan aman, jangan menimbulkan bahaya baru ya Bapak Ibu ya. Kemudian segera keluar dari tempat kerja menuju salah satu tempat yang aman berikut. Bisa ke master point yang telah sudah ditetapkan sebelumnya, atau pergi ke tempat berlawanan arah angin dan lebih tinggi. Kita dapat melihat windshock Bapak Ibu. Dan juga sesuai arah petunjuk pimpinan kerja atau melalui petugas atau juga dari personel HSE-nya Bapak Ibu. Dan juga lakukan perhitungan personil, pastikan semua orang selamat sudah mencapai master point. Jadi saat sudah sampai master point itu kita perlu pengecekan lagi, jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu di lokasi terpaparnya H2S tersebut. Kemudian yang terakhir, tetap di master point, tunggu perintah selanjutnya. Jangan sekali-sekali kembali ke lokasi kerja yang terpapar H2S tadi Bapak Ibu, sampai kita sudah dinyatakan bahwa lokasi telah aman. Nah, kemudian kalau terjadi ada yang terpapar H2S, apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Nah, berikut ini beberapa prosedur keadaan daruratnya yang perlu kita lakukan adalah bunyikan alarm dan atau lapor kepada pengawas atau supervisor, HSE atau tim tangkap darurat. Kemudian yang perlu dipastikan juga hanya tim penolong yang sudah terlatih Bapak Ibu dan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, contohnya seperti SCBA, yang boleh mengevakuasi korban dari lokasi bahaya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah segera kirim korban ke klinik atau tim medis. Dan juga jika korban tidak bernafas, jangan berikan bantuan nafas buatan dari mulut ke mulut. Dan juga kenapa tidak boleh berikan nafas buatan dari mulut ke mulut? Karena gas H2S dapat terhirup ke penolong saat memberi nafas buatan. Dan juga kita perlu gunakan bantuan nafas dengan oksigen medis.
Jangan beri korban minuman apapun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena gas H2S ini mudah larut dalam air, sehingga memberi minum dapat memperburuk keadaan dari si korban tersebut. Nah, berikut adalah beberapa gas detektor yang perlu Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu. Ini adalah gas detektor untuk mendeteksi adanya paparan H2S. Di mana perlu dipastikan gas detektor ini namanya alat juga perlu dikalibrasi untuk memastikan alatnya tetap berfungsi dengan baik. Dan juga perlu dilakukan BAM test sesuai dengan instruksi dari manufaktur. Setiap orang atau tim yang bekerja di daerah dengan potensi gas H2S harus dilengkapi dengan gas detektor, Bapak Ibu. Nah, jenis-jenis gas detektor ini ada banyak, Bapak Ibu ya. Ada personal single gas detektor, ada yang multi gas detektor, jadi dia bukan cuma mengukur H2S aja, tapi juga gas-gas lainnya. Ada juga fixed gas detektor. Kalau personal single gas detektor ini bisa kita bawa kemana-mana. Kalau fixed gas detektor ini biasanya ditaruh di lokasi yang paling sering berpotensi paparan dari gas H2S. Dan juga biasanya di gas detektor ini sudah diatur Bapak Ibu alarmnya, di mana ada low alarm biasanya kalau sudah mencapai 5 ppm Bapak Ibu. Biasanya lampu nih yang menyala. Tapi kalau sudah sampai 10 ppm Bapak Ibu ini akan muncul high alarm, di mana selain lampu ada suaranya juga, ada sirene Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai ini kita harus waspada, artinya kita harus segera melakukan evakuasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terpapar gas yang lebih besar lagi. Oke, kurang lebih itu deh Bapak Ibu terkait dengan materi hidrogen sulfida atau gas H2S. Berikutnya kita masuk lagi ke bab kelima terkait dengan fit for work. Sampai ketemu di video selanjutnya.